Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang perkembangan bakat khusus dan kemandirian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Nura Fauziah, dengan NPM 2150400047, dan ada Vina Sagita dengan NPM 21504057. Jadi, materi yang akan kita bahas pada perkembangan bakat khusus dan kemandirian bisa kita lihat pada peta konsep di atas. Nah, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu tentang bakat khusus. Ada beberapa pengertian bakat khusus menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut S.C. Utami Munandar tahun 1985. Bakat pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan atau performance dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menurut Suganda Purbakja tahun 1982. Bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Yang ketiga yaitu menurut Kartini Kartono tahun 1979. Bakat adalah mencangkup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten potensial dalam arti dapat mekar berkembang sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Jenis-jenis bakat khusus menurut Koni Semiawan dan Utami Munandar tahun 1987 mengklasifikasi jenis-jenis bakat khusus, yaitu yang pertama ada bakat akademi khusus. Bakat akademi khusus yaitu bakat untuk bekerja dalam bidang angka, logika bahasa, dan sebagainya. Contoh orang yang mempunyai bakat akademi khusus adalah J.H. Rowling, penulis serial Harry Potter. Akademi khusus ini dapat diketahui dengan melihat prestasi belajar seperti tes IQ, nilai lapor, hasil evaluasi, dan hasil tes. Yang kedua yaitu ada bakat kreatif produktif. Bakat kreatif produktif yaitu bakat untuk menciptakan sesuatu penemuan baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur baru, menciptakan teknologi terbaru, dan lainnya. Orang yang mempunyai bakat ini misalnya Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Yang ketiga ada bakat seni. Nah, bakat seni misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit. Mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat dan sejenisnya. Misalnya seperti Iwan Fals. Yang keempat ada bakat kinestik atau psikomotorik. Nah, bakat kinestik atau psikomotorik yaitu bakat seseorang dalam olah tubuh. Orang yang mempunyai bakat ini misalnya olahragawan. Misalnya bakat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada bakat sosial. Bakat sosial yaitu bakat yang dimiliki oleh orang-orang yang mahir dalam melakukan negosiasi, mahir dalam kepemimpinan, mahir dalam organisasi, mahir dalam komunikasi, serta mahir mencari koneksi, misalnya seperti Helmi Yahya dan Oprah Winfrey. Yang selanjutnya yaitu tentang kaitan antara bakat dan prestasi. Bakat khusus yang memperoleh kesempatan maksimal dan dikembangkan sejak dini, serta didukung oleh fasilitas dan motivasi yang tinggi, akan dapat terrealisasi dalam bentuk prestasi unggul.
Selanjutnya, yaitu faktor-faktor bakat khusus. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internal tersendiri yaitu ada minat, suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki minat terhadap bakatnya. Yang kedua yaitu ada motif berprestasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak kurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada keberanian mengambil resiko. Keempat, keuletan dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir yaitu ada kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu dukungan orang tua, sarana prasarana, lingkungan pola asuh. Perbedaan individu dalam bakat khusus. Setiap anak mempunyai bakat-bakat tertentu, hanya berbeda dalam jenis dan derajatnya. Dalam aspek bakat khusus, setiap individu memiliki bakat khususnya masing-masing secara berbeda. Perbedaan bakat khusus ini bisa terletak pada jenisnya dan juga pada kualitasnya. Pengembangan bakat khusus remaja. Bakat anak dapat dikenali dengan observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Bakat anak bermanfaat bagi orang tua agar mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dengan mengenal ciri-ciri anak berbakat. Orang tua dapat menyediakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan bakat anaknya. Materi selanjutnya yaitu tentang kemandirian. Pengertian kemandirian. Setiap manusia dilahirkan di dalam kondisi yang tidak berdaya. Ia akan bergantung pada orang tuanya dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga waktu tertentu. Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan selanjutnya, seorang anak perlahan-lahan akan melepaskan diri dari kebergantungannya kepada orang tua dan orang lain di sekitarnya dan belajar untuk mandiri. Kemandirian dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Selanjutnya ada aspek kemandirian. Robert Hewickhorst pada tahun 1972 mengemukakan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, emosi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak bergantung kepada orang tua. Yang kedua, ekonomi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak bergantung kebutuhan ekonomi pada orang tua. Yang ketiga, intelektual. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, sosial. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Selanjutnya ada interaksi dinamika perkembangan. Interaksi dan dinamika perkembangan kemandirian manusia dapat digambarkan dengan 5 karakteristik, yaitu yang pertama, kedirian, yang kedua komunikasi, yang ketiga keterarahan, yang keempat dinamika, dan yang kelima sistem nilai. Kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi. Dan untuk menjadi mandiri, seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan, dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di sekitarnya untuk mencapai otonomi atas dirinya sendiri, sehingga individu pada akhirnya mampu berpikir dan bertindak sendiri agar dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang dengan lebih mantap. Selanjutnya ada pentingnya kemandirian bagi peserta didik. Melihat potensi remaja menjadi penting dan sangat menguntungkan jika usaha mengembangkannya difokuskan pada aspek-aspek positif remaja daripada menyorot sisi negatifnya. Usaha mempersiapkan remaja menghadapi masa depan yang serba kompleks, salah satu dengan mengembangkan kemandirian. Usaha pendidikan yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan kemandirian menjadi sangat penting karena dapat menjauhkan individu dari aspek-aspek negatif. Selanjutnya ada gejala negatif yang menjauhkan individu dari kemandirian. Yang pertama, ketergantungan. Disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah kepada perilaku formalistik dan ritualistik serta dikonsisten. Yang kedua ada sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Manusia mandiri bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, melainkan manusia yang bertransenden terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, sikap hidup
konformistik tanpa pemahaman dan kompromistik dengan mengorbankan prinsip. Contoh gejala negatif dalam konteks umum: perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, reaksi emosional yang berlebihan, perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Dalam konteks belajar, kurang mandiri, belajar tidak tahan lama dan baru belajar setelah menjelang ujian, membolos, menyontek, mencari soal ujian, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja. Ada sejumlah faktor yang sering disebut sebagai kolerat bagi perkembangan kemandirian, yaitu sebagai berikut. Gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Yang kedua, pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. Yang ketiga, sistem pendidikan sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratis, pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. Yang keempat, sistem kehidupan masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencengkam serta kurang menghargai potensi remaja. Selanjutnya ada peran orang tua terhadap pembentukan kemandirian remaja. Yang pertama ada komunikasi. Berkomunikasi dengan anak merupakan suatu cara yang paling efektif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kesempatan. Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak remajanya untuk membuktikan atau melaksanakan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang diperbuat merupakan kunci menuju kemandirian. Dan yang keempat, konsisten. Orang tua menanamkan nilai-nilai sejak masa kanak-kanak. Sekian presentasi kelompok 10 yang dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.